Rapat paripurna DPR RI hari ini mengesahkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang. Sejumlah kalangan pun menilai jika parlemen mengebut pembahasan RUU ini menjadi undang-undang melihat singkatnya masa pembahasan. Lalu permasalahan apa saja yang menjadi sorotan dan bagaimana memastikan bahwa hal itu tidak akan menjadi masalah ke depannya? Untuk menggalinya sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini ada Saan Mustopha, Wakil Ketua Pansus RUU IKN dan Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara yang bergabung melalui sambungan telepon. Selamat malam. Oh, sudah tergabung melalui sambungan Zoom juga ya Mbak Bivitri. Selamat malam Pak Saan dan juga Mbak Bivitri. Saya ke Pak Saan dulu. Pak Saan, hari ini DPR telah mensahkan Undang-Undang IKN. Ada kondisinya satu fraksi ya, ini PKS menolak. Kemarin Anda mengatakan, saya ingat Undang-Undang ini akan disahkan dengan prinsip kehati-hatian. Mengapa kemudian akhirnya undang-undang ini disahkan padahal belum semua mencapai kata sepakat? Ya, dari awal memang saya yakin kalau sikap-sikap praksi ya, karena kan dalam perkembangan kayak PKS terlibat aktif dalam memberikan masukan dan sebagainya dalam setiap pembahasan baik di Panja, di Timus maupun juga di Pansus. Ada bagian-bagian yang memang tidak sepakat, misalnya terkait dengan soal kelembagaan otorita, misalnya soal ya status, misalnya ada hal yang tidak sepakat, ada yang meminta penjelasan dan lain sebagainya. Dan kita memang dari awal dilihat dari sebuah perjalanan dari perkembangannya, pasti bahwa tidak semua 100% praksi akan menolak, apalagi yang terkait dengan sikap oposisi dari PKS ya. Jadi kalau itu sih tidak menjadi hal yang aneh. Kalau aneh itu kalau misalnya di koalisi ada yang menolak, baru itu menjadi aneh kan gitu loh, kan terkait pengesahan rancangan undang-undang ini. Nah, tapi sekali lagi saya selalu tekankan bahwa ketika pembahasan terkait RUU IKN ini, prinsip hati-hatian dan kecermatan itu kan menjadi hal yang menjadi komitmen bersama. Kenapa saya katakan komitmen bersama, walaupun hal yang lumrah yang biasa, setiap produk legislasi yang dikeluarkan oleh DPR itu selalu ada uji materi ya, hampir mayoritas lah diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kita selalu berusaha ingin menutup celah itu. Jadi kalaupun misalnya ada uji materi terkait dengan kelompok yang tidak sepakat, tidak menerima atau keberatan terhadap undang-undang ini, celah itu sempit untuk dilakukannya. Nah, maka sekali lagi prinsip kehati-hatian dan kecermatan itu kita kedepankan. Di mana prinsip kehati-hatian dan kecermatan? Pertama dari sisi misalnya legalnya, misalnya kita semua tidak mau itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pembuatan undang-undang. Kita juga mengacu kepada Undang-Undang MD3, kita juga mengacu kepada tata tertib DPR. Walaupun sempat ramai di awal, tapi kan kita mengkoreksi itu semua yang pada akhirnya sampai semua ketentuan itu kita penuhi. Yang kedua, kita juga menggelar untuk mendapatkan masukan publik. Kita membuat yang namanya RDPU, bahkan waktunya kita tambah RDPU itu. Kita juga membuat FGG. Kita melakukan konsultasi publik dan sebagainya. Jadi terkait dengan itu kita lakukan. Dan pemerintah juga karena ini usul inisiatif pemerintah, tentu ketika pemerintah membuat naskah akademik, menyusun draft rancangan undang-undang dan sebagainya, mestinya melakukan hal yang sama. Nah, ini kita coba lakukan. Nah, dalam pembahasan di tingkat Pansus maupun Panja juga, ruang untuk berdialog dan sebagainya, baik antara anggota Pansus dengan pemerintah sebagai inisiator dari RUU ini, maupun juga sesama anggota di Pansus, itu ruang untuk debat itu dibuka. Bahkan untuk satu DIM yang terkait dengan soal kelembagaan atau penstatusan ya, pengistilahan ibu kota itu apa, karena pemerintah waktu itu di awalnya mengusulkan otorita IKN. Dari awal pemerintah mengusulkan otorita IKN yang menyandarkan cantolan hukumnya ke Undang-Undang Dasar
45 pasal 18-18B kita bedah di situ. Bahkan itu Oke. sempat 2 hari kita Baik. melakukan perdebatan soal itu, Baik. yang pada akhirnya pemerintah menyepakati usulan dari pansus. Jadi tidak menggunakan istilah otorita, Tapi menggunakan pemerintah istilah khusus begitu ya. ya pemerintahan daerah khusus ibu Baik, kota baik. negara. Baik, artinya kalau Setingkat memang provinsi. ada Jadi Aha. sekali lagi prinsip itu kita kedepankan. Baik, artinya kalau memang ada fraksi yang menolak itu sesuai dengan konstelasi politik yang ada, tapi meskipun tadi Pak Saan mengatakan celahnya sangat sedikit, tapi DPR juga membuka peluang begitu ya, kalau memang ada yang bermasalah silakan saja judicial review begitu ya. Mbak Bivitri, kalau Anda melihatnya bagaimana? Undang-undang IKN yang kemudian sudah disahkan oleh DPR hari ini sesuaikah dengan ekspektasi publik dan mekanisme proses pembahasan undang-undang sampai kemudian akhirnya disahkan menjadi undang-undang ini? Apakah ada proses yang dilewati ataukah memang sudah sesuai seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Saan? Iya, saya kira sangat sulit untuk menilai apakah sesuai dengan ekspektasi publik atau tidak, karena kenyataannya publik tidak pernah diajak berbicara secara luas soal undang-undang ini. Tadi sudah ditampilkan lini masanya bahwa ternyata undang-undang ini baru mulai di DPR pada 7 Desember 2021. Ya, artinya hanya lebih sedikit dari sebulan untuk sebuah pemindahan ibu kota negara. Bayangkan. Jadi saya kira argumen juga bahwa tadi ada fraksi yang tidak setuju, bagaimanapun sudah sesuai, itu kan argumen yang sangat legalistik ya. Saya kira kita tidak bisa begitu mudahnya untuk bilang bahwa suatu undang-undang itu sah dan punya legitimasi politik sekedar dengan mengatakan bahwa mayoritas sudah setuju. Tapi kenyataannya dialog tentang pemindahan ibu kota negara ini sebenarnya belum pernah dilakukan secara masif. Sekali lagi 7 Desember 2021 ke 18 Januari 2022 itu hanya sekian minggu dipotong liburan Natal dan Tahun Baru. Jadi dan kemudian kalau tadi ada argumen kalau tidak ada yang tidak setuju silakan bawa ke Mahkamah Konstitusi, itu kan suatu argumen yang sangat mengecilkan proses legislasi di DPR begitu ya, dan seakan-akan menempatkan Mahkamah Konstitusi seperti tempat sampah gitu ya. Ketika ada proses legislasi yang bisa kita pertanyakan, jawabannya selalu begitu. Silakan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira bukan begitu seharusnya etik dari pembuat undang-undang dalam membuat suatu undang-undang yang bahkan sedemikian pentingnya. Bayangkan ini ibu kota negara dan yang akan terkena dampak tidak hanya masyarakat di Kalimantan ataupun DKI Jakarta sekarang, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Dalam waktu yang hanya 6 minggu itu, apa yang bisa kita dapatkan kecuali berita di media massa soal namanya adalah Nusantara misalnya, dan bahkan banyak kontroversi lain yang terkait dengan anggaran, terkait dengan otoritas pemerintahannya yang sebenarnya tidak atau belum diperbincangkan secara luas. Jangan hitung dari mulai penyusunan ini dilakukan. Ingat bahwa menurut Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang namanya pembahasan itu dimulai 7 Desember. Waktu awal itu adalah perencanaan, penyusunan begitu ya. Dan saya kira sebenarnya pasal 96 Undang-Undang 12 yang mencaratkan partisipasi publik itu mencaratkan dari awal, mulai dari proses penyusunan. Dan ini yang sebenarnya belum kita lihat. Jadi saya kira jangan terkecoh dengan soal berapa fraksi yang setuju atau tidak, tapi apakah warga sudah betul-betul memperbincangkan isi dan dampak dari RUU ini. Itu yang harus kita bincangkan sebenarnya, Mbak. Iya, Pak Saan, mengapa kemudian tidak dilakukan diskusi secara masif? Tadi Pak Saan mengatakan ada beberapa ahli yang kemudian sudah diundang, didengarkan oleh DPR. Tapi karena ini seperti yang tadi Mbak Bivitri katakan, ini menyangkut oleh seluruh rakyat Indonesia karena ini ibu kota negara Republik Indonesia begitu. Mengapa kemudian ini tidak diperbincangkan secara masif? Kan gini, proses perjalanan draft RUU ini kan tidak ujung-ujung di DPR. Naskah akademik, semua itu kan yang menyusun pemerintah. Seperti halnya ketika DPR menginisiasi sebuah undang-undang, misalnya anggaplah undang-undang TPKS yang diinisiasi oleh DPR. Proses perjalanan undang-undang RUU TPKS untuk sampai ke sebuah rancangan undang-undang yang akan dikirim ke presiden, itu kan
ke pemerintah itu kan mengalami proses perjalanan yang panjang. Ada naskah akademik, ada macam-macam semua, ada public hearing dan sebagainya. Sampai tadi misalnya diparipurnakan. Itu kan perjalanannya panjang. Nah, ketika sampai ke pemerintah, tentu pemerintah nanti akan mengirim wakil dari pemerintah untuk membahas ini. Sama juga saya meyakini bahwa ketika pemerintah menginisiasi terkait dengan soal undang-undang rancangan undang-undang IKN, pemerintah juga sudah mengalami sebuah proses yang panjang ketika menyusun akademik. Pasti ketika menyusun naskah akademik, pemerintah melakukan hal yang sama, public hearing, mendapatkan masukan dari ahli dan sebagainya. Bahkan ketika membuat sebuah rancangan undang-undangnya dari pasal ke pasal, pemerintah juga menjalankan proses hal seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika sampai ke DPR, itu sudah dalam bentuk draft, di mana DPR membahas waktunya. Dan di DPR juga ada masa ketentuan terkait dengan soal pembahasan undang-undang ketika masuk di berapa kali persidangan misalnya kan. Ada juga undang-undang misalnya draft undang-undang dari pemerintah yang seperti undang-undang PDP, pelindungan data pribadi, udah lebih dari 3-5 kali masa sidang, itu kan belum selesai. Ada yang seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa kita juga tidak pernah berpikir misalnya menempatkan bahwa Mahkamah Konstitusi seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Bivitri. Itu tidak pernah seperti itu. Kita juga ingin bahwa kualitas dari sebuah pembuatan undang-undang itu dilakukan. Tapi juga ada hal yang saya katakan tadi. Misalnya kalau dibuat tadi dikatakan bahwa 7 Desember itu kan pembahasan. Tapi sebelum menjadi DIM, pemerintah sudah membahas di sini. Ini membahas secara bersama-sama. Nah, kita misalnya sebelum kita masuk kepada substansi yang akan kita bahas, DPR juga membuka ruang. Misalnya membuka ruang dengan cara mengundang para pakar terkait dengan ini semua. Kita undang dari aspek hukumnya siapa, dari ininya siapa, itu kita bisa lihat dari risalah yang kita lakukan semua, kan itu loh. Bahwa dalam setiap pembahasan undang-undang mesti ada saja lah. Saya juga pernah mengalami hal yang sama misalnya. Ketika tiba-tiba di undang-undang diputus, ada publik terkejut, kok tiba-tiba diputus misalnya. Karena memang tadi proses misalnya mungkin proses yang dari awalnya publik belum begitu tertarik dan sebagainya, mungkin juga sosialisasi dan sebagainya. Ini juga menjadi catatan-catatan kita. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan soal RUU IKN ini tidak hanya semata-mata kita memenuhi aspek prosedur normatif standar standar prosedur pembuatan undang-undang sampai pada pengambilan keputusan bahwa mayoritas fraksi itu setuju misalnya satu menolak. Tapi juga kita melihat bahwa dinamika dalam pembahasan juga itu kan bisa kita lihat. Kita juga meminta setiap rapat pembahasan dari semua klaster dari DIM itu selalu terbuka. Kita tidak pernah meminta di panja di mana selalu terbuka, publik bisa melihat soal perdebatan dan sebagainya. Kita juga melakukan konsultasi publik ke kampus-kampus misalnya, bahwa memang kita juga punya schedule, limitasi waktu, tidak bisa misalnya kita membuka waktu yang begitu lama, karena kita juga ada schedule. Tapi semua itu kita tempuh. Tapi sekali lagi, apapun misalnya yang sudah kita lakukan dan kita juga tentu mendengar semua apa yang menjadi aspirasi publik, keberatan dan sebagainya. Tentu bagaimana ketika ini sudah jadi undang-undang, kita mengawalnya, kita mengontrolnya dan sebagainya. Apa yang menjadi kekhawatiran terkait dengan soal ini itu bisa kita eliminir dan sebagainya. Jadi sekali lagi DPR, bahkan ketika banyak undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR mentah oleh judicial di MK, judicial review, juga itu menjadi pelajaran buat DPR. Belajar misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, kan itu juga menjadi pelajaran. Tapi terkait dengan waktu sekali lagi itu
saya ingin sampaikan mungkin dalam tanda kutip relatif ya, selama ada kemauan yang kuat misalnya antara yang menginisiasi pemerintah dan DPR untuk membahas secara maksimal. Oke, Jadi baik. saya ingin sampaikan juga di masa reses pun kita lakukan pembahasan ini. Baik. Bahkan kita juga melakukan pembahasan undang-undang ini sampai malam hari dan sebagainya. Jadi bahwa mungkin dari sisi hitungan waktu tidak lama, misalnya cuma puluhan hari, mungkin 1,5 bulan, tapi dari durasi waktu per harinya itu juga kita maksimalkan dan sebagainya. Baik, Pak Saan, kalau tadi kan Pak Saan sempat mengatakan ini sudah perjalanan panjang begitu pembahasannya di pemerintah, baru kemudian masuk di DPR dan dilakukan pembahasan kurang lebih selama 1,5 bulan. Kalau kemudian kita bandingkan begitu ya, antara dua undang-undang yang disahkan hari ini di DPR misalnya, ada IKN dan ada PKS. PKS itu dibahas dari tahun 2017, sementara ini kurang lebih 1,5 minggu. Nah, saya mungkin ke Mbak Bivitri, bagaimana kemudian... Baik Pak, saya ingin sampaikan dulu. Yang bahas PKS itu adalah penyusunan awal dari naskah akademik. Ini belum jadi undang-undang loh, belum disahkan. Ini baru draft, baru rancangan undang-undang yang akan dikirim ke pemerintah. Sama seperti pemerintah ketika menginisiasi, menjadi inisiator pembuatan rancangan undang-undang, mengalami hal yang sama yang dilakukan oleh DPR. Baru ketika jadi draft rancangan undang-undang dikirim ke DPR dibahas. Nah sama, yang tadi diputuskan terkait dengan soal RUU Boleh saya kembalikan TPKS, ke itu IKN? rancangan undang-undang yang inisiatif DPR yang resmi yang akan dikirim ke pemerintah, nanti dibahas bersama dengan pemerintah. Jadi sebaliknya ketika pemerintah punya inisiatif seperti itu juga. Oke, bagaimana kemudian membacanya kalau begitu, Mbak Bivitri? Saya ingin menimpali catatan Pak Saan tadi soal DPR belajar dari apa yang sudah terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kira kita semua perlu mengingatkan Pak Saan dan para koleganya di DPR bahwa Mahkamah Konstitusi misalnya ketika memeriksa Undang-Undang Cipta Kerja sudah mengingatkan DPR bahwa yang dibutuhkan adalah partisipasi yang bermakna, meaningful participation. Nah, jadi kalau kita mengandaikan bahwa ahli-ahli itu bisa menggantikan pandangan dari masyarakat, ini yang sesungguhnya oleh Mahkamah Konstitusi dikatakan partisipasi yang tidak meaningful. Apa yang kalau kita tadi berbicara, mungkin kita akan berusaha supaya dari segi kualitas akan lebih baik begitu. Tapi pertanyaan kritis yang saya kira semua mesti bertanya adalah kualitas seperti apa yang bisa diharapkan dari sebuah rancangan undang-undang yang hanya dibahas dalam waktu 6 minggu. Lepas dari mau berbicara 6 minggu itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tapi saya kira kalau kita gunakan nalar kita, akan sangat sulit untuk mengatakan 6 minggu bisa menghasilkan sebuah undang-undang yang demikian dampaknya demikian luas bagi bangsa ini. Dan sekali lagi kalau dikatakan tadi ada RDPU yang sudah dilakukan dari awal dan seterusnya. Saya kira RDPU yang dimaksudkan dan seringkali ini yang terjadi juga dibongkar di Mahkamah Konstitusi adalah yang dimaksud dengan RDPU konsultasi dengan para ahli dan kampus-kampus. Nah, ini semua yang saya kira tidak bisa menggantikan apa yang disebut dengan meaningful participation tadi. Apakah betul misalnya masyarakat adat Kalimantan Tengah diajak berbicara soal bagaimana nanti tanah mereka akan dibongkar, dihabiskan, dan dibangun sebuah yang sedang kita lihat ini marketnya, dibangun sebuah kota yang demikian artifisial dan bahkan yang desainnya sudah dikritik juga oleh kalangan arsitektur begitu ya. Dan ini yang saya kira belum kita baca. Dan kalau kita sekali lagi kalau kita hanya mengandaikan kalau para ahli sudah bilang ya, kalau beberapa kampus sudah bilang ya, maka sudah terjadi pandangan dari publik sudah terkumpul. Saya kira kita telah gagal memahami apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai proses legislasi yang betul-betul partisipasinya bermakna dan berdampak pada rancangan undang-undang itu sendiri. Oke. Potensi lagi, masalahnya kita bicara apa ini saja? ibu kota negara ya, bukan sekedar suatu pendirian misalnya kan yang sering sekali di DPR itu yang dihasilkan RUU tentang pendirian pengadilan tinggi di provinsi mana begitu. Tapi ini perpindahan yang luar biasa besar berdampak pada seluruh ASN, bayangkan. Dan juga kita bisa lihat ya bagaimana sebuah pembangunan besar-besaran akan dilakukan di tanah yang sama sekali masih dikuasai oleh banyak
masyarakat setempat, terutama masyarakat adat, apakah Oke. itu sudah dikonsultasikan, apakah AMDAL-nya sudah terpenuhi, dan lain sebagainya. Oke, Begitu, kita Mbak. akan elaborasi lebih lanjut lagi potensi masalah yang kemungkinan bisa terjadi di dalam pengesahan atau undang-undang ibu kota negara yang baru ini. Tapi kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Iya, dengan kami lanjutkan dialog di CNN Indonesia Newscast, Mbak Bivitri, dengan kemudian pembahasan undang-undang yang bisa disebutkan begitu kilat begitu ya. Kalau kemudian tadi Kang Saan juga mengatakan soal belajar dari Omnibus Law. Potensi masalah yang kemungkinan bisa terjadi ke depannya itu seperti apa? Yang jelas kalau ada pelanggaran prosedur menurut Undang-Undang 12 itu akan sangat bisa dibawa untuk uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Dan itulah yang telah terjadi dengan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja ya. Karena prosesnya maka dia sudah dinyatakan inkonstitusional meskipun bersyarat. Tapi tidak hanya itu, dari segi materi juga bisa diujikan kalau memang ada yang bermasalah nanti belakangan. Uji materi itu yang terkait dengan pasal-pasal di dalamnya. Dan apakah kemungkinan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi ada, akan selalu ada. Karena pada dasarnya siapapun bisa menguji sebuah undang-undang ke Mahkamah Konstitusi sepanjang memang ada legal standing-nya ya, biasanya yang terkait dengan apakah ada kerugian konstitusional atau tidak. Nah, jadi potensi ini selalu ada, dan kalau kita mempelajari yang sudah-sudah ya, seringkali yang dipermasalahkan memang proses yang terlalu cepat, misalnya revisi undang-undang KPK itu juga kurang bahkan itu 2 minggu ya. Kemudian undang-undang Minerba sangat pendek, sekitar 6 minggu juga, dan undang-undang Cipta Kerja dan sekali lagi saya tidak bicara soal berapa minggu, itu kan relatif ya, tapi kita berbicara soal apakah betul ada partisipasi atau tidak. Dan saya kira model pembahasan yang ugal-ugalan ini kan makin lama makin marak nih. Jadi saya kira ini juga didorong oleh keinginan Presiden Joko Widodo untuk meninggalkan warisan gitu ya, legacy sebelum 2024. Sehingga semuanya diburu-buru. Jadi dikatakan, oh ini koalisi, itu dia persis. Justru karena DPR kita memang sekarang 7-2. Tentu saja semua kebijakan yang diinginkan oleh Presiden akan sangat mudah untuk diloloskan oleh DPR. Tapi ini bahayanya, dan ini yang membuat kita justru harus mengkritik jangan sampai terus-menerus berulang. Mulai 2019 tuh trennya ini sudah kelihatan, mulai 2019 sudah sering kita diskusikan ya. Tadi revisi undang KPK, Minerba, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Mahkamah Konstitusi sendiri. Itu cepat-cepat sekali, apapun maunya pemerintah akan selalu cepat diurus oleh DPR. Oke. Nah, ini yang akan sangat berbahaya bagi warga negara, karena pada dasarnya kan namanya undang-undang, pada akhirnya yang harus diukur adalah dampaknya untuk warga itu apa. Dan bahkan makanya sekarang juga ada misalnya regulatory impact assessment misalnya. Apakah itu sudah dilakukan? Sementara kita juga tahu banyak catatan, tidak hanya tadi saya sempat sebut masyarakat adat, tapi dampaknya pada lingkungan hidup di sana bagaimana? Kemudian pada kemaslahatan orang-orang yang juga harus pindah ke sana dengan keluarganya dan lain sebagainya. Itu dikecilkan maknanya, seakan-akan hanya sebagai hal-hal yang sifatnya sangat teknis gitu. Oh ya, 8 Maret akan dipindahkan sekian ratus ASN misalnya. Padahal kita juga mesti berbicara ini adalah banyak aspek hak asasi dari orang-orang yang akan terdampak, dan juga tadi ya pembangunan berkelanjutan dan lain sebagainya. Jadi saya kira proyek-proyek mercusuar seperti ini janganlah dilayani tanpa kritik gitu, karena 2024 nanti kita kan Indonesia tidak akan berhenti sampai 2024. Kita masih akan terus lanjut, dan apakah kita mau punya kebijakan yang kemudian suatu saat nanti kita harus koreksi. Bayangkan kalau suatu saat kita kemudian harus balik lagi ke DKI Jakarta misalnya. Dengan sebuah kerangka hukum yang dibuat terburu-buru sekali dalam waktu 6 minggu, tapi kemudian banyak sekali kecacatannya ya, baik dari segi prosedur maupun dari segi materinya. Dan kita harus kembali lagi ke DKI Jakarta yang tidak hanya dalam persoalan anggaran, tapi sekali lagi juga persoalan keberlanjutan dari
ya kesejahteraan masyarakat dan kemudian lingkungan hidup dan lain sebagainya. Oke, jadi Anda melihat ada tren begitu ya, undang-undang yang kemudian diinisiatif oleh pemerintah ini relatif lebih cepat pembahasannya dibandingkan dengan yang diinisiatif DPR misalnya, begitu ya Mbak Bivitri? Iya, tadi Oke. kan Mbak sudah sebut soal undang-undang TPKS misalnya. Itu sudah 6 tahun ya dibahas di DPR. Kemudian undang-undang bahkan perlindungan pekerja rumah tangga itu 18 tahun loh di DPR dibahasnya. Jadi memang kelihatan sekali tren ini. Jadi apapun yang diinginkan pemerintah bisa dengan mudah mengontrol koalisinya supaya suatu undang-undang dengan lancar disetujui begitu. Oke, Kang Saan. Sementara untuk hal-hal yang tidak terkait dengan program-program pemerintah, terutama menjelang 2004, itu tidak akan lancar. Lihat saja undang-undang pemilu kan tidak jadi dibahas sama sekali. Karena ternyata cukup merugikan untuk banyak hal bagi partai-partai besar. Ini kita harus baca, refleksikan secara mendalam. Jangan hanya lihat aturan-aturan main yang sifatnya seperti checklist begitu ya. Apakah ada RDPU? Ada. Apakah ada ketok palu? Ada. Kan membahas undang-undang tidak bisa berhenti di situ. Tapi juga mesti berbicara ke hal-hal yang sifatnya reflektif begitu, apakah benar dampaknya bagi warga itu baik atau justru sebaliknya. Menurut saya IKN ini sebaliknya. Oke, Pak Saan, saya minta Anda menanggapi ini. Benarkah kemudian ada anggapan demikian bahwa kalau memang undang-undang yang ada kepentingan dengan pemerintah pasti prosesnya lebih lancar dibandingkan misalnya yang diajukan oleh DPR? Enggak juga, itu ada undang-undang PDP kan inisiatif pemerintah. Udah berapa kali masa sidang belum selesai juga kan gitu loh. Nah yang kedua, kenapa misalnya proses undang-undang inisiatif dari DPR itu terkesan lama? Karena memang ketika DPR menyusun rancangan undang-undang dari mulai menyusun naskah akademik dan sebagainya, di situ sudah mulai ada pertarungan soal kepentingan subjektif. Misalnya gini, misalnya saya contohkan undang-undang PRT. Undang-undang PRT itu kan yang menggagas Nasdem. Undang-undang perlindungan tindak pidana kekerasan seksual yang menggagas Nasdem. Undang-undang pendidikan kedokteran yang menggagas Nasdem. Nah, ketika ini yang menggagas dari sebuah partai dan sebagainya, inisiatif DPR lah saya boleh katakan, itu kan di situ sudah mulai ada hal yang bersifat subjektivitas. Maka mempertemukan kepentingan-kepentingan yang namanya subjektivitas itu tadi yang menjadi kepentingan bersama, ini membutuhkan sebuah proses yang panjang. Misalnya saya ingin contohkan misalnya, beda, ini ada hal yang mendasar. Misalnya ketika undang-undang pemilu yang inisiatif pemerintah dikirim ke DPR, dibahas. Di pemerintah ketika menyusun draft sudah tidak ada lagi perbedaan soal parliament threshold berapa, pemerintah tentukan saja. Tapi ketika kemarin kita coba walaupun itu berakhir tidak dilanjutkan dibahas, saya betul waktu itu menggagas. Komisi 2 menggagas untuk menginisiasi tentang revisi undang-undang pemilu. Kita yang menyusun naskah akademik, kita yang menyusun draft dan sebagainya, maka itu rancangan undang-undang itu tidak bisa dalam satu pasal. Maka ada poinnya, ada alternatif-alternatif, ada parliament threshold, misalnya usulan 7, diusulkan praksi ini, parliament threshold 5, berjenjang, ada yang tetap 2 ini. Nah ketika dibawa ke badan legislasi, kok rancangannya masih dalam bentuk poin-poin. Nah, ini yang saya katakan tadi, kenapa misalnya proses undang-undang kayak TPKS saya ngalami ya, karena itu yang mengusulkan kita dari Nasdem. PRT yang mengusulkan dari Nasdem. Sampai sekarang ini kan PRT juga belum menjadi draft, masih proses yang panjang kan itu. Nah dari pemerintah, mereka kan cuma satu kepentingan pemerintah. Ketika menyusun naskah akademik, ketika menyusun draft dan sebagainya, tidak ada lagi pertarungan kepentingan masuk ke DPR. Ini. Jadi saya ingin sampaikan bahwa tidak selalu yang diinginkan oleh pemerintah serta merta itu dengan mudah bisa didapatkan di DPR. Itu satu hal. Yang kedua, bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Bivitri bahwa terkait dengan dampak, bahwa kita juga
apa istilahnya, bukan juga tidak punya hati nurani, tidak punya ini, pasti kita pertimbangkan semua. Bahkan terkait dengan soal budaya dan sebagainya, maka dimasukkan bab tentang bagaimana melindungi budaya mereka. Dampak-dampak yang terkait dengan soal pemindahan, itu semua kita pertimbangkan. Itu semua kita jadikan sebagai apa yang kita pikirkan. Karena kita juga tidak mau misalnya, dan kita juga wanti-wanti ke pemerintah, bahwa jangan sampai proyek ini menjadi proyek mangkrak. Jadi ketika menjadi proyek mangkrak, yang rugi semua. Nah, maka kita minta jaminan terhadap pemerintah bahwa ini adalah proyek yang akan berkelanjutan. Oke. Dan tidak seperti misalnya kekhawatiran Mbak Bivitri juga menjadi kekhawatiran ketika kita bahas. Jangan sampai ini mangkrak, akhirnya kembali lagi ke DKI. Betul. Mubazir semuanya, sia-sia semuanya. Jadi ini sekali lagi, semua hal-hal yang disampaikan oleh Mbak Bivitri tentu kita juga pertimbangkan, kita juga pikirkan, kita juga diskusikan. Nah sekarang tinggal ini udah menjadi undang-undang misalnya. Nah sekarang bagaimana undang-undang ini bisa applicable misalnya, nanti bisa diimplementasikan. Itu kita lihat, memang ada misalnya kayak undang-undang, kalau kita merujuk, ada undang-undang misalnya KPK, dibahas kilat di akhir masa jabatan DPR sebelumnya misalnya. Diuji materi misalnya kan. Nah ketika diuji materi misalnya, undang-undang itu, kan yang bisa mengatakan bahwa undang-undang itu cacat formil dan sebagainya, kita sudah berusaha ya semaksimal mungkin untuk meyakinkan diri kita sebagai orang pembuat undang-undang untuk tidak membuat celah ini cacat formil. Oke. Sebagai pembuat undang-undang dengan segala prinsip kehati-hatiannya, tentu dalam perspektif luar pasti ada hal yang ini. Baik. Nah karena dalam perspektif luar yang di luar pembuat undang-undang ada ini terburu-buru, ini bisa cacat formil dan sebagainya, dan akhirnya ada kelompok yang tidak bisa menerima undang-undang ini dan dia memiliki legal standing dan itu hak konstitusional mereka menguji ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kita lihat di Mahkamah Konstitusi, pertama ini sesuai dengan prosedur cacat formil, baik misalnya dari legalnya maupun dari substansi dan materi dan sebagainya, kita diuji di situ. Itu nggak ada masalah. Itu menurut saya juga adalah hak, dan itu juga upaya untuk mencari agar yang namanya sebuah peraturan yang kita buat itu menjadi benar-benar mendekati kesempurnaan. Walaupun tidak akan pernah sempurna, itu satu. Yang kedua, kita nanti lihat dari implementasinya. Ketika diimplementasikan undang-undang ini, menghadapi kendala enggak? Misalnya terkait nanti, kita lihat misalnya hal yang klaster-klaster lah yang kemarin dibahas, banyak dibahas berkali-kali, bahkan di panja pertama masuk timus tidak selesai, dibawa lagi ke panja untuk dibahas terkait dengan klaster kelembagaan, klaster pendanaan, klaster soal pertanahan, klaster soal rencana induk. Kita juga pertanyakan terkait dengan rencana induk. Baik. Karena nanti yang namanya master plan itu kita pertanyakan ke pemerintah. Master plan-nya itu seperti apa? Rencana induknya seperti apa? Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Mbak Bivitri sekali lagi itu juga menjadi hal yang secara ini sama, bahwa ada kekhawatiran dan kita tanyakan ke pemerintah, pastikan ke pemerintah. Jadi bahwa prosesnya tadi, saya sekali lagi yang namanya proses itu kadang relatif. Bahwa kadang undang-undang sekelas KPK bisa diselesaikan dalam 2 minggu. Undang-undang Minerba yang juga banyak persoalan misalnya yang kritikan dan sebagainya. Tapi undang-undang Omnibus Law yang pasalnya hampir 1000 misalnya. Waktu pembahasannya undang-undang Omnibus Cipta Kerja, pembahasannya mungkin sama dengan undang-undang IKN yang pasalnya mungkin sepertiganya juga enggak misalnya. Baik. Nah itu kan sangat relatif. Baik, artinya DPR sudah melakukan diskusi secara komprehensif begitu ya. Jadi tidak betul kalau kemudian pembahasan rancangan undang-undang ini dianggap elitis begitu ya, Pak Saan? Ya, kita sekali lagi ingin sampaikan bahwa kita mungkin juga ada sisi-sisi yang kurang, tapi kita berusaha melakukan itu tadi. Bahwa ini undang-undang elitis mungkin banyak
kelompok-kelompok kepentingan yang tidak terlalu tertarik. Kan ada yang mengatakan ini kan undang-undang elitis, undang-undang yang tidak terkait dengan sehingga tingkat perhatian publik terhadap undang-undang ini kurang, atau bisa juga mungkin karena DPR yang kurang mensosialisasikannya dan sebagainya. Itu kan bisa dari dua. Padahal ini adalah ibu kota negara yang notabene adalah simbol negara begitu ya, Pak Saan. Oke, tapi saya ingin bahas lebih lanjut soal bagaimana bagaimana kemudian menjamin bahwa proyek ini tidak mangkrak. Misalnya kita bicara soal pembiayaan, tadi Pak Saan juga sudah mengatakan informasi yang kemudian berkembang di masyarakat ini juga simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa mayoritas nanti akan menggunakan dana APBN begitu. Jadi tepatnya ini sebetulnya berapa, Pak Saan? Jadi gini, di pendanaan kita juga diskusikan ya, di pasal 24, dirinya saya lupa. Sumber pendanaannya dua. Pertama dari APBN, yang kedua itu dari sumber-sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apakah itu KBPU, apakah itu nanti ada investasi dan sebagainya, itu juga kita sampaikan. Nah, yang kedua terkait dengan soal proses pemindahannya dan sebagainya, ini juga tidak serta-merta. Misalnya 2022 ini ada lima tahap ya. 2022 sampai 2024 tentu tidak akan menghabiskan mungkin dana yang sangat besar. Karena pertama dari sisi keuangan negara. Ibu Sri Mulyani pun mengatakan juga untuk 2022 sampai 2024 ada kegiatan-kegiatan lain yang harus dilakukan oleh pemerintah, ada pemilu, ada pandemi dan sebagainya. Maka di tahun 2022 sampai 2024 pemerintah hanya akan membuat infrastruktur dasar. Yang paling mendasar aja dulu yang akan dilakukan. Misalnya infrastruktur dasar terkait dengan soal misalnya ketersediaan air, terkait dengan soal nanti akses jalan dan sebagainya. Nanti setelah 2024, setelah pemilu sampai 2045, ini kan bertahap sampai 2045. Nah, dari 2002 sampai 2045 total anggaran yang akan dihabiskan berapa ratus triliun, berapa nanti digunakannya pertahapannya, itu kan nanti pemerintah yang akan mengaturnya kan itu. Jadi sekali lagi terkait dengan catatan-catatan yang disampaikan di Pansus juga tidak hanya praksi yang oposisi loh yang memberikan catatan, tapi praksi-praksi yang mendukung pemerintah pun itu banyak memberikan catatan terhadap pemerintah tadi. Baik. Itu, Baik. Kita akan bahas satu klaster lagi, ini soal bentuk pemerintahan, bagaimana kemudian penjabarannya dan juga apa saja tantangannya. Tapi kita break dulu, kita akan kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast, segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Sekarang saya ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri, ada mimpi besar kemudian yang diharapkan terwujud dengan memindahkan ibu kota negara. Bahkan Presiden Joko Widodo memberikan nama Nusantara ini menjadi simbol identitas nasional. Menurut Anda, apakah kemudian bentuk pemerintahan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang ini tepat begitu untuk mewujudkan mimpi ini? Kalau bentuknya adalah otorita khusus seperti itu, demokrasi di dalamnya saya kira sebenarnya tidak tepat. Jadi sebagai sebuah proyek waktu awal, ya silakan pimpinan proyek begitu ya. Tapi untuk desain pemerintahan daerahnya, saya kira seharusnya paling tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh DKI Jakarta. Dalam arti, ya itu tadi ada demokrasi di dalamnya, ada pemilihan juga. Dan kemudian ada akuntabilitas. Jadi desain itu kalau kita berbicara demokrasi, kita tidak hanya bisa berbicara demokrasi di skala nasional, tapi di semua tingkatan daerah di Indonesia, sama untuk daerah khusus ibu kota nantinya begitu. Nah ini yang saya kira juga seharusnya
lagi-lagi diperbincangkan dulu Ya. apa sebenarnya kemudian nanti apa implikasinya bagi demokrasi lokal di ibu kota negara nantinya. Dan ini sebenarnya salah satu materi yang akan bisa jadi berpotensi dipertanyakan di Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi kan menghitungnya tidak soal berapa minggunya, tidak soal berapa orang yang diundang, tapi persoalan apakah inkonstitusional atau tidak. Nah, masalah konstitusionalitas ini ukurannya seharusnya di pasal 18 ya. Bagaimana pemerintahan daerah itu juga harus dikelola secara demokratis. Oke. Dan pemerintahan daerah ini termasuk juga pemerintahan daerah ibu kota. Kita sekarang punya daerah-daerah khusus seperti daerah Yogyakarta, Aceh, Papua, begitu, dan satu lagi DKI Jakarta saat ini. Nah, nantinya di ibu kota negara yang baru, yang sebenarnya saya kira namanya juga perlu kita kritik ini ya. Ya. Maknanya sebenarnya sangat berbeda. Tetapi anyway, di luar soal itu, memang pola pemerintahan daerah ini, pasal 18 mengatakan harus demokratis. Dan Mahkamah Konstitusi sudah menerjemahkan makna kata demokratis ini. Jogja itu berbeda, karena dia punya kesultanan, itu pun sudah dikritik dan masih sering diperbincangkan sampai saat ini. Apalagi kita berbicara ibu kota negara. Kalau kita lihat studi banding ya, misalnya Australia dengan Canberra, atau Amerika Serikat dengan Washington DC, atau Myanmar misalnya. Tapi Myanmar kan itu polanya berbeda ya, karena juga bukan suatu negara yang demokratis, terutama saat ini. Ya. Nah, itu semua juga tidak dikelola sembarangan seperti halnya proyek. Saya kira ini juga ada masalah karena kita punya asumsi ibu kota negara yang baru ini sekarang ini masih berupa proyek, tadi dengan anggaran yang harus disediakan dari swasta, dari luar gitu. Ya, pikirnya masih seperti itu. Padahal kalau kita mau berbicara soal ibu kota negara yang sustainable, kita juga harus membicarakan bagaimana demokrasi di dalamnya juga bisa dirawat dengan baik. Oke, Pak Saan, apa sebetulnya pertimbangan DPR akhirnya sepakat untuk memberikan label terhadap pemerintahan ibu kota negara yang baru ini? Apakah kemudian faktor tadi yang disampaikan Mbak Bivitri soal demokratis itu kemudian juga masuk dalam pertimbangan? Ya, ada dua tahap ya ketika kita perdebatan terkait dengan soal ini. Tahap pertama ketika pemerintah menyodorkan soal otorita IKN sebagai satuan pemerintahannya dan merujuk kepada pasal 18 yang seperti Mbak Fitri sampaikan, di dalam pasal 18 dan 18B Undang-Undang Dasar itu terkait dengan satuan-satuan pemerintahan, ada yang bersifat khusus dan istimewa. Nah, tidak direper secara eksplisit walaupun orang menerjemahkan ketika sudah di judicial review itu terkait dengan undang-undang pasal 18 yang dikatakan B itu independen, tapi kita nggak mau misalnya nanti ada celah bahwa ini inkonstitusional rujuknya. Maka kita meminta pemerintah itu untuk tidak, kalau memang merefer ke pasal 18 dan 18B, maka harus tegas. Di situ satuan-satuan pemerintahan daerah. Ada provinsi, ada kabupaten kota, ada yang khusus, ada yang istimewa. Nah, pemerintah mau yang mana? Akhirnya pemerintah setelah 2 hari itu mengalah. Dia akhirnya menerima yang diusulkan oleh Pansus. Akhirnya menjadi pemerintahan daerah khusus ibu kota negara. Jadi Pemdasus IKN. Nah, setingkat apa? Setingkat provinsi. Nah, itu sudah sepakat. Jadi itu oke dalam situ. Nah, ketika itu diselesaikan dan semua sudah sepakat, kebuntuan itu kan karena ketika disepakati DIM ini akan berimplikasi kepada DIM-DIM berikutnya. Tapi kalau ini mentok, maka semua akan mentok. Maka perdebatan ini saya sampaikan itu 2 hari kita berdebat soal ini, baru putus. Nah, ketika dari Timus, setelah kita dari direkonstruksi DIM yang istilah kita ya nanti istilah di internal, karena ketika yang pemerintah usulan otorita itu tidak jadi bentuk pemerintahannya menjadi Pemdasus, maka otomatis akan merekonstruksi kesemuanya. Nah, ketika kita membuat panja dan dipanja dan kita masukkan ke Timus, pemerintah memasukkan prasa baru. Prasa barunya gini. Pemerintahan daerah khusus ibu kota negara, yang selanjutnya disebut otorita IKN,
adalah penyelenggara pemerintahan daerah khusus ibu kota negara. Nah, perdebatan kedua muncul ini. Nah, jadi perdebatan kedua muncul. Nah, pemerintah memahami bahwa kekhususannya itu adalah penyelenggaranya otorita. Oke. Kedua, kepalanya itu kepala otorita setingkat menteri. Kedua, untuk representasi politiknya, demokrasinya itu nasional, DPR RI dan DPD RI. Tidak ada DPRD provinsi. Nah, ini ada perdebatan. Ini panjang lagi nih perdebatannya. Oke. Dan Dan itu dimungkinkan partai ya. yang tidak bukan hanya partai oposisi, partai koalisi pun berbeda di sini. Misalnya ketika sebutannya adalah Pemdasus dan setingkat provinsi, maka PKB termasuk yang mengusulkan kalau gitu dia gubernur. Nah, itu loh. Nah, dia juga mengusulkan ada DPRD tingkat provinsi. Nah, ini yang di situ. Jadi yang mengusulkan itu ada sih. Tidak hanya di situ juga, ada juga PKS, ada juga Demokrat, juga ada DPD memberikan catatan itu. Nah, ini berdebat lagi akhirnya, dan dari sinilah nanti dikatakan sepakat bahwa udah karena sebagian dari Ya, silakan diteruskan Pak Saan. Oke, nampaknya Pak Saan terputus sambungan suaranya. Saya ke Mbak Bivitri. Kalau begitu ini masih dimungkinkan begitu ya? Ini hal yang baru sebetulnya karena memang selama ini belum pernah ada. Itu hal yang dimungkinkan dan seberapa mungkin, seberapa besar kemudian potensi untuk bermasalah ke depannya kalau begitu Mbak Bivitri? Iya, kalau saya begini, saya ingin masuknya dari hal yang lebih mendasar nih. Saya sangat mengkhawatirkan seakan-akan yang diperbincangkan selama 2 hari itu, tadi saya sebenarnya agak ingin geleng-geleng kepala lebih banyak tuh ya, 2 hari itu bukan waktu yang cukup untuk membincangkan sebuah otorita ibu kota negara. Jadi selama 2 hari itu pemerintah dan DPR akan hanya mengandaikan bahwa ibu kota negara itu akan didirikan di tempat yang tadinya nggak ada manusia sama sekali. Ini buat saya yang sangat tidak manusiawi. Ya, seharusnya kalau kita berbicara memindahkan ibu kota, kita harus ingat di wilayah itu yang akan jadi ibu kota negara sudah ada orang-orang yang tinggal di situ. Suara mereka mau dikemanakan? Seakan-akan yang dipikirkan yaitu tadi proyeknya IKN, kemudian ketika berbicara soal otoritanya yang dibicarakan otorita yang sifatnya birokratis sekali, tapi orang-orang yang manusia-manusia yang tinggal di situ sudah nggak tahu berapa generasi mungkin sudah tinggal di situ, ada masyarakat adatnya juga yang selama ini sudah hidup bersama alam di sana, itu tidak diperhitungkan dan juga tidak diajak berbicara apa yang mereka inginkan. Apakah misalnya mesti ada perwakilan dari masyarakat adat setempat atau apapun, tapi itu semua yang saya sangat khawatir melihat proses 2 hari itu yang ternyata tidak melibatkan orang-orang yang memang selama ini tinggal di situ. Nah, ini sebenarnya yang harus kita kritik sekali lagi. Persoalan apakah itu nanti konstitusional atau tidak, silakan nanti Mahkamah Konstitusi ukur ya. Dan saya kira apakah memungkinkan dibuat desain baru seperti otorita ini, saya kira apapun bisa diperbuat dengan dengan studi yang mendalam dan lain sebagainya. Tapi dalam studi itu harus masuk faktor bahwa ada orang-orang yang memang sudah hidup di situ, ada warga di situ. Itu bukan lahan kosong yang tiba-tiba ditancapkan fondasi gedung-gedung Garuda itu ya yang besar-besar dan kemudian menjadi istana presiden, kan bukan itu. Ini yang saya sangat khawatirkan dari proses yang sangat terburu-buru itu ketika ternyata warga yang sudah lama ada di situ, lingkungan yang sudah lama menopang wilayah itu tidak diperhitungkan dalam sebuah proses yang sangat birokratis dan juga orientasinya infrastruktur. Baik. Tuh, Mbak. Baik. Semoga kemudian apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Bivitri bisa menjadi diskursus begitu ya, baik bagi pihak DPR dan juga publik pada umumnya, dan tentunya ini sebetulnya harapan masyarakat Indonesia punya ibu kota negara baru yang tadi ya menjadi simbol negara dan kebanggaan kita semua, dan kita harapkan tentunya itu terwujud dan benar-benar menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Mbak Bivitri, Pak Saan Mustafa, terima kasih atas waktunya dan diskusinya pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam, makasih. Baik Mbak Bivitri.